Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Fajar Hidayah. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, mari kita awali di kesempatan pagi hari ini dengan renungan Islam, renungan rohani. Tentunya untuk menambah keimanan kita dan memperkuat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini sudah hadir narasumber kita melalui aplikasi meeting online, yaitu Ustaz Dr. Sri Mulyana, Magister Komputer. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat Ustaz hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Mas Wahid. Alhamdulillah. Dan saudara di Solo dan di seluruh Indonesia dimanapun berada, pemirsa MTA TV juga dalam kebaikan ya. Amin. Amin, Ya Rabbal amin, Alamin. amin. Semoga kita senantiasa diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas ya Ustaz ya. Baik, di pagi hari ini temanya luar biasa yang akan disampaikan oleh Ustaz Sri Mulyana ini. Pembentukan umat yang solih ini. Tentunya kita sebagai manusia ya pemirsa bisa menjadi insan yang baik dan nantinya bisa membentuk umat Islam ini menjadi umat yang terbaik pula, baik di dunia dan di akhirat. Di kesempatan pagi hari ini kami memberikan kesempatan untuk para pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui line telepon di 02716793000 atau melalui pesan WhatsApp baik tertulis maupun panggilan WhatsApp pula ya di nomor 08112553000. Insya Allah akan kita berikan kesempatan di segmen kedua nanti. Dan untuk segmen pertama ini kita dengarkan terlebih dahulu nasihat dari Ustaz Dr. Sri Mulyana, Magister Komputer tentang pembentukan umat yang soleh. Silahkan Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kuntum ala syafa hufrati minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Saudaraku, kaum muslimin muslimat, para pemirsa MTA TV dan pendengar Persada FM dimanapun berada, marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu banyaknya ya limpahan rahmat kebaikan yang diberikan kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bisa mengawali dengan aktivitas yang baik, aktivitas tadabbur Al-Quran, aktivitas untuk kita tafaqquh fiddin ya, menegakkan agama kita, belajar ya, mengkaji. Pagi ini mari kita bahas satu topik yang mudah-mudahan menjadi hal yang menjadi concern dan perhatian kita bersama, yaitu takwinul ummah. Takwinul ummah. Ya, pembentukan ummah. Tentunya umat yang dimaksud ya umat yang baik, umat yang soleh, umat yang rabbani, umat yang diridhoi oleh Allah. Ya. Jadi saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, ya, Rasulullah membangun peradaban mulai dari kecil, akhirnya terbentuklah sebuah umat, dan umat ini umat-umat terbaik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kamu sekalian, kaum muslimin dalam kehidupan yang ditata bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya pada generasi-generasi seterusnya yang tetap ya menisbatkan, mengembalikan kehidupannya terhadap apa yang digunakan oleh Rasulullah untuk membangun umat, yaitu
tuntunan dari Allah, Al-Quran dan As-Sunnah itu, ya, itu adalah suatu karya yang sangat luar biasa. Maka kebaikan umat itu perlu dibangun, perlu dibentuk, perlu diupayakan, perlu diusahakan. Ya. Dengan cara apa? Ya. Maka kita ingat kembali salah satu firman Allah yang tadi saya bacakan. Saudara bisa simak di surat Ali Imran, ya, surat ketiga, ayat yang ke-103. Nanti ada 4 langkah yang kita ambil pelajaran dari sana, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya, dan berpegang teguhlah kamu, ya, terhadap tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ya. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dari term ini ada 2 hal bagaimana ummah itu mulai dibangun. Pertama adalah i'tisamu bihablillah, berpegang teguh kepada tali agama Allah, dan ya, adamul tafriqah, ya, menghilangkan perpecahan, perselisihan, ya. Maka larangan Allah tadi wala tafarraqu. Ya, wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah. Ya, ini terutama disampaikan kepada generasi di zaman Rasulullah menyampaikan pelajaran ini. Ya, di Madinah ada beberapa kaum yang kerjaannya, ya, berkelahi, berperang, ya, tafarruq, ya. Ya. Nah, dengan datangnya Islam ini, maka dijadikannya dia fa'ahbatum bi ni'matihi ikhwana. Ya. Dibangunlah menjadi bersaudara. Ya. Fa'alafa baina qulubikum. Nah, ini kunci yang ketiga adalah takliful qulub. Ya, takliful qulub. Ya, perpaduan hati. Saling ketemu hati satu dengan yang lain. Tentunya takliful qulub ini hanya bisa terbentuk ya dengan kaidah yang pertama tadi, i'tisam bihablillah, berpegang teguh kepada tali agama Allah. Ya. Ya. Wa kuntum ala safa hufratin minan nari fa anqadzakum minha. Kalau dalam kondisi seperti zaman jahiliyah, yang satu saling perang dengan yang lain, saling menyerang, saling bunuh, ya. Kondisi semacam itu adalah kondisi yang akan membawa ke dalam neraka. Maka dengan datangnya Islam dijadikan bersaudara, takliful qulub, ketemunya hati, itu gambarannya bahwa Allah telah menyelamatkan, ya, generasi-generasi itu. Ya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya la'allakum tahtadun, agar semuanya mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang merangkai, saudara-saudaraku, dari ayat ini 4 langkah bagaimana kita membentuk umat yang salihah, membentuk keperadaban, ya. Kalau lebih luasnya menjadi peradaban, kehidupan yang betul-betul menjadi ummah yang diridhai oleh Allah. Maka yang pertama tadi adalah, ya, i'tisamu bihablillah, berpegang teguh kepada tali agama Allah. Nah, tali agama Allah yang dimaksud ini adalah, ya, Al-Quran, tuntunan yang datang dari Allah. Maka hendaklah ya, untuk mulai membangun kehidupan, membangun kebersamaan, membangun ummah yang betul-betul diridhai Allah, ya, harus berpegang teguh, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Ya. Alif Lam Mim, Allah berfirman, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu. Ini sebuah kitab Al-Quran ini, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Untuk apa? Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa atau menuju jalan ketakwaan. Ini Al-Quran. Bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Bagaimana berpegang teguh pada Al-Quran? Jadi dari segi bahasanya saja berpegang teguh,
Berpegang teguh ini maknanya adalah betul-betul memegangi dengan sangat erat, kuat. Dalam kondisi apapun jangan melepaskan petunjuk dari Al-Quran itu. Artinya Al-Quran hendaklah dijadikan nilai-nilai dalam hidup ini, nilai-nilai yang diyakini, dijalankan, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Ini sudah terbukti. Ya, bagaimana umat yang dibangun oleh Rasulullah di masa-masa awal Islam, ya, sebagai umat yang akhirnya mendapatkan statement, ya, stempel dari Allah radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun juga puas, ridho, senang dengan balasan yang Allah berikan. Ya, ini sangat luar biasa. Ya, oleh karena itu, alhamdulillah kita bersama kaum muslimin muslimat, ya, yang diberi kesempatan dan mau menggunakan kesempatan untuk belajar mengkaji Al-Quran. Karena yang orang mempelajari Al-Quran, sungguh dia telah mempelajari jalan yang lurus. Karena Al-Quran itu faqud hudiyah ila syiratim mustaqim. Ya, sungguh akan menunjuki ke jalan yang lurus. Jalan keselamatan. Ya. Ini perkara Al-Quran. Ya. Jadi dalam ayat lain dikatakan gitu ya, bahwa orang yang mengikuti keridhaannya itu akan dibawa kepada suatu kondisi di mana kondisi itu adalah kondisi yang selamat. Ya. Akan membawa ke jalan keselamatan. Yang kedua akan dientaskan. Ya, wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Ya. Akan dientaskan dari kondisi yang gelap menuju kondisi yang terang benderang. Biiznih, dengan izin Allah, wa yahdihim ila syiratim mustaqim, dan akan menunjuki jalan yang lurus. Ya. Nah, setelah masing-masing umat ini betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai tata nilai yang diyakini, dan tata nilai dalam kehidupan yang menggunakan Al-Quran tidak sekedar tata nilai yang menjadikan baiknya, tapi bernilai ibadah bagi seluruh umat ini. Maka hal yang kedua tentang kebenaran ini, kita harus adamul tafriqah, meniadakan, menjauhkan diri dari tafarruq, bercerai-berai. Ya, umat Islam itu umat yang sudah satu. Ya. Maka kalau ada permasalahan di antara umat ini, Allah telah memberikan jalan keluar. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wa bil yaumil akhir. Maka kalau terjadi tanazu itu sesuatu perbedaan pendapat yang sampai meningkat, memuncak begitu ya. Maka semuanya harus sadar, farudduhu ilallah wa rasul. Maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ya. Artinya bagaimana tentang apa yang menjadi perbedaan pendapat itu, bagaimana menurut Allah, bagaimana menurut Rasulullah. Ya. Tentunya ini dipersyaratkan dari ayat tadi, in kuntum tu'minuna billahi wa bil yaumil akhir. Manakala kamu bisa mengembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu jika kamu betul-betul orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka ini jalan keluarnya juga mudah. Maka tatkala sudah ditemukan suatu dalil, suatu dasar dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah, maka jawaban orang-orang yang beriman cukup hanya satu. Semuanya adalah taslim. Ya, sami'na wa ata'na. Maka selesai urusan perbedaan itu. Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasul liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Ini jalan hidup yang sudah sangat jelas. Jalan menuju kebaikan. Dan ini yakin datang dari yang pencipta jagat raya dan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran menuntunkan kepada kita semuanya jawaban orang-orang yang beriman. Manakala diseru Allah dan Rasul untuk salah satu urusan, salah satu ketetapan hukum,
Maka hanya jawabnya, saya mendengar dan saya mentaati. Indah sekali. Indah sekali. Maka kalau masing-masing umat tadi sudah tisomu bihablillah yang pertama, berpegang teguh kepada tali agama Allah, dan adabul tafriqah, ya, meniadakan, ya, menjauhkan diri dari sifat-sifat bercerai-berai, berpecah belah, maka insya Allah akan ditumbuhkan oleh Allah tadi, ya, satu kondisi yang namanya takliful qulub, ketemu hati, ya. Maka kalau sudah ketemu hati, akan terwujudlah al-ukhuwah al-islamiyah, ya, persatuan kebersamaan umat Islam ini, ya. Oleh karena itu masing-masing marilah kita betul-betul menertibkan diri kita jadikan dengan sungguh-sungguh tata nilai dari Al-Quran dan As-Sunnah adalah sesuatu hal yang memang betul-betul akan membangun kehidupan ummah ini, akan menuju ummah yang lebih baik, ya, umat yang betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dalam hal tadi menghindari perpecahan tadi, ya, maka ayat-ayat Al-Quran sudah memberikan penjelasan. Salah satu ayat menjelaskan, janganlah kamu berbantah-bantah, ya, sehingga menjadikan kamu gentar, ya. Jadi proses berbantah-bantahan, saling berebut kebenaran, ya, padahal kebenaran hakikatnya hanya satu yang datang dari Allah, al-haqqu min rabbikum, ya, ya. Maka kalau kebenaran sudah dinisbatkan kepada Allah, ya sudah, semuanya taslim, menerima keputusan itu, gitu, ya. Tidak perlu ada perdebatan, ya, sehingga menjadi hati ini hati yang menjauh satu dengan yang lain, ya. Maka dalam Islam ini, saudara-saudaraku, perintahnya adalah jangan bercerai-berai, karena umat Islam adalah sudah disatukan oleh Allah dengan satu kalimat tauhid, dengan satu kalimat la ilaha illallah, ya. Ini adalah yang mempersatukan kita bersama umat Islam, dipersaudarakan, ya. Jadi wadhkuru nikmatallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kamu sekalian. Id kuntum a'daan, di masa yang sebelum kamu, ya, masa jahiliyah itu, ya, fa'alafa baina qulubikum, ya, lalu dijadikanlah takliful qulub, ya, ketemunya hati, yang satu saling menghargai yang lain, memperhatikan yang lain, menghormati yang lain. Ini keindahan yang sudah dipraktekkan oleh kaum Muhajirin dan Ansor di bawah bimbingan langsung Rasulullah SAW dengan menggunakan petunjuk Al-Quran yang datang dari Allah, terbina umat yang sangat luar biasa, ya. Surat Al-Hasyr ayat 9 dijelaskan, ya, perilaku ataupun pola kehidupan kaum Muhajirin dan Ansor yang dipuji oleh Allah, diabadikan dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang menempati kota Madinah, ya, orang-orang Ansor sebelum kedatangan saudara mereka, orang-orang Muhajirin. Maka orang-orang Ansor itu mengutamakan orang-orang Muhajirin, ya, memperhatikan lebih dulu atas kebutuhan orang-orang Muhajirin dan mengutamakan orang-orang Muhajirin. Ini salah satu kata kuncinya, walau kana bihim khososoh, walaupun dirinya sendiri sedang membutuhkan. Ini luar biasa. Ini bintang yang disematkan oleh Allah kepada golongan-golongan yang betul-betul menjalankan Islam secara benar, kaum Muhajirin dan Ansar. Sehingga disebut oleh Allah dua kaum itu sebagai kaum yang disebut as-sabiq dalam Taubah ayat 100, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bihasan radhiyallahu anhum wa raddu'an, al-ayat. Dan orang-orang sabiq yang awal-awal memperjuangkan Islam ini, ya, tentunya perjuangan awal ini adalah perjuangan yang lebih berat, ya, karena membuka jalan, ya, kalau bahasa kita ada yang babat alas gitu, ya, itu perjuangan yang sangat berat, maka dipuji secara khusus Allah,
Kita bisa melihat bagaimana ya ummah yang terbentuk, orang-orang muhajirin yang betul-betul rela meninggalkan kehidupan dunia, hanya satu tujuannya adalah mengamankan, menyelamatkan akidah, menyelamatkan keimanan, ya, agar tetap berada di jalan Allah. Ini tantangan dan keberanian yang luar biasa. Ya. Wal Ansor, Ansor siapa? Tadi sudah kita ceritakan. Orang-orang yang menerima kehadiran orang-orang muhajirin dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian, dengan lebih diutamakan. Walau dirinya sendiri membutuhkan. Maka dia akan mendapatkan apa tadi? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Dan mereka pun juga ridho, puas dengan balasan yang Allah berikan kepada mereka. Sekarang mari kita berpikir, saudara-saudaraku. Kalau as-sabiq minal muhajirin wal ansor disebut akan mendapatkan ridho Allah. Di mana posisi kita? Apa yang kita dapatkan orang-orang yang sudah belakangan ini? Karena generasi sekarang ini sudah bukan lagi generasi muhajirin dan bukan lagi generasi ansor. Dan bentuk perjuangannya pun juga berbeda tentunya. Ya. Maka begitu maha adilnya Allah. Allah masih memberikan pernyataan tadi, minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan. Ini kata kuncinya. Dan siapa saja, kapan saja, sampai kapanpun yang mengikuti etiba jalan mereka. Mereka siapa? Ya orang-orang muhajirin dan ansor as-sabiq tadi bi ihsan, dengan baik. Mudah-mudahan kita berada di situ, mari bersama-sama berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga dengan i'tisamu bihablillah pertama, ya, berpegang teguh pada tali agama Allah. Kita orang yang belajar Al-Qur'an, maka kita jadikan Al-Qur'an itu adalah petunjuk. Kita jadikan pedoman. Kita tempatkan Al-Qur'an itu di depan kita. Artinya apa? Setiap langkah, setiap perjuangan, setiap gerak-gerik dalam hidup ini, mari kita bahasanya bertanya kepada Al-Quran, apakah langkah saya itu langkah yang benar? Ketika benar menurut Al-Quran, laksanakan. Ketika tidak benar menurut Al-Quran, tinggalkan. Itu menjadikan Al-Quran di depan kita. Yang sering dulu diungkapkan oleh Al-Ustadz Ahmad Sukina, ya Allah maghfir lahu warhamhu, ya, sering rekamannya juga disampaikan di TV maupun radio adalah duru ma'a kitab Allahi haitsu madaro. Beredarlah kamu, berjalanlah kamu kemana saja Al-Quran mengajak kamu berjalan, maka pasti Al-Quran akan menuntut menuju kebaikan, menuju surga. Ya, hadis lain mengatakan kalau kamu menjadikan Al-Quran di depanmu, maka Al-Quran akan menuntut, ya, mengarahkan menuju surga. Sebaliknya, manakala dijadikan Al-Quran di belakang kamu, artinya dalam hidup itu kita tinggalkan tuntunan Allah berupa Al-Quran tadi, maka Al-Quran justru akan mendorong manusia itu menuju ke neraka. Kalau meninggalkan Al-Quran, ya, i'tisam bihablillah. Ya. Ada multafriqah, ya. Kita hindari bentuk-bentuk perpecahan, perdebatan, ya. Bahkan ada hadis, ya, saya ingat, barang siapa yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia dalam keadaan benar, maka akan dibangunkan nanti rumah yang indah di surga. Masya Allah. Gitu ya. Ya. Kemudian akibat yang yang ketiga, konsekuensinya, insya Allah dengan berpegang teguh pada ahli agama Allah dan meninggalkan perpecahan tadi, akan muncul yang kita sebut dengan takliful qalb. Ya. Ketemu hati. Keterpaduan hati di antara kita. Maka nanti akan muncul dalam kehidupan itu saling tafahum, faham satu dengan yang lain. Ya, ta'aruf dulu, saling mengenal, tafahum, saling memahami, takaful, ya, saling melengkapi. Dan nanti akan berbuah ta'awun, ya, bertolong menolong, tentunya dalam kebaikan. Maka insya Allah ummah yang terbaik akan terwujud, ya, dengan izin Allah. Maka al-ukhuwah al-islamiyah
ini betul-betul menjadi dambaan kita bersama. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah pemahaman saya dan kita bersama, dan tentunya tidak hanya cukup dimengerti saja, mari betul-betul kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita yang dididik selalu belajar ngaji seminggu sekali, 2 kali, 3 kali, selalu dibacakan ayat-ayat kepada kita bersama Al-Quran dan As-Sunnah. Mari betul-betul Al-Quran dan As-Sunnah itu bisa menyentuh kalbu kita, sehingga betul-betul kita jadikan Quran dan Sunnah sebagai pedoman dalam hidup kita. Insya Allah, ya, dengan pertolongan Allah akan terbentuklah takwinul ummah sholihah, ya, pembentukan umat yang soleh gitu. Dan bermanfaat, saudaraku, untuk kita bersama. Kata Mas Fakir yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Ustadz untuk nasihatnya di kesempatan pagi hari ini, luar biasa terkait dengan pembentukan umat yang soleh ya. Ada beberapa langkah yang tadi sudah disampaikan Ustadz, diantaranya yaitu kita harus berpegang teguh pada tali agama Allah, kemudian meninggalkan perpecahan, dan nanti akhirnya adalah kita bisa bertaut hati sesama muslim. Baik Ustadz, kita rehat terlebih dahulu, nanti akan kita lanjutkan di segmen kedua ya, yang tentunya akan membacakan pertanyaan dari para pemirsa. Dan tentunya untuk para pemirsa yang ingin bertanya, masih kami berikan kesempatan di 02716793000 atau melalui pesan WhatsApp di nomor 08112553000. Tetaplah bersama kami, selepas jeda kita akan kembali. Baik, saudara pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Fajar Hidayah. Di kesempatan pagi hari ini tentunya kita masih bersama dengan Ustadz Dr. Sri Mulyana, Magister Komputer yang terhubung melalui aplikasi meeting online ya. Dan juga untuk para pemirsa yang ingin bertanya, kami persilahkan melalui line telepon di 02716793000 atau melalui panggilan WhatsApp di nomor 08112553000. Baik Ustadz, kita lanjutkan kebersamaan kita pagi hari ini, dan kesempatan pertama kita coba berikan untuk pemirsa yang bertanya langsung ya. Kita terima. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa dan dari mana ini? Basuki di Pokot-Sari, Purbalingga. Baik, Pak Basuki, pertanyaannya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak. Mohon tilkanan surat Al-An'am ayat 153. Yang kedua, hadis yang orang mukmin itu ibarat satu bangunan, yang satu saling menguatkan. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 1999. Itu perawinya siapa? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama, mohon dijelaskan Quran surat Al-An'am ayat 153 dan hadis tentang orang mukmin satu sama lain ibarat satu bangunan, Ustaz. Baik, Pak Basuki. Pertama surat Al-An'am surat ke-6 ya, ayat 153. Kita baca bersama insyaallah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman ya. Fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilih. Dzalikum wasyakum bihi la'allakum tattaqun ya. Yang artinya sungguh inilah jalanku yang lurus. Apa yang dimaksud inilah jalanku yang lurus? Ya Al-Quran ini gitu ya. Maka ikutilah dia. Ikutilah Al-Quran. Wala tatabi'u subula. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain selain Al-Quran. Karena kalau mengikuti jalan yang lain selain Al-Quran itu justru tidak akan sampai kepada Allah. Justru akan mencerai-beraikan kamu, menjauhkan kamu. Fatafarraqu bikum an sabilih. Ya. Yang demikian ini betul-betul Allah mewasiatkan. Wasiat itu tidak hanya sekedar memerintah, mewasiatkan sungguh yang harus betul-betul dipegang teguh oleh manusia ini agar manusia itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, Pak Basuki. Nah, dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran bahwa betul-betul Al-Quran ini adalah jalan yang lurus, jalan yang membawa keselamatan bagi manusia semuanya. Ya, dalam kaitan ayat ini dulu Rasulullah pernah bersama para sahabat itu ya
bersama kerumunan para sahabat itu membuat gini, kalau kita menggambar di tanah itu, yang pertama ada garis lurus yang di tengah itu, garis lurus ya, garis lurus. Kemudian menggambar 2 garis di samping kiri dan 2 garis di samping kanan, ya. Lalu Rasulullah membaca ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Jadi garis yang di tengah tadi diibaratkan inilah jalanku yang lurus. Al-Quran itu jalan yang lurus, maka ikutilah dia. Ikutilah dia. Ya. Lalu larangan Allah tadi, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Rasulullah menunjuk pada sisi kiri dan kanan, jangan mengambil yang di luar Al-Quran ini. Karena kalau mengambil yang di luar Al-Quran ini justru akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Ya. Akan menjauhkan kamu dari jalan Allah, gitu ya. Ya, ini menekankan lagi kepada kita bersama fungsi dan peranan Al-Quran, ya, fungsi dan peranan Al-Quran, ya, sebagai petunjuk menuju jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang menyelamatkan. Kalau orang bergeming, ya, artinya apa? Beranjak, ya, memencongkan diri dari jalan Al-Quran, semakin akan jauh. Ya, memencongkan di sisi tempat kita itu menceng sedikit, tapi ketika ditarik garis yang semakin jauh, mencengnya itu akan semakin lebar, semakin jauh dari jalan kebenaran. Ya, maka ayat ini menekankan kepada kita bersama, mari betul-betul kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dalam hidup kita. Maka kita akan selalu dalam jalan ketakwaan. Ya, tentang yang kedua bahwa umat Islam itu umat yang sebagai tubuh yang satu, rawi siapa? Ya, kalau tentang rawi siapa, insya Allah nanti Bapak ya kita carikan dulu di hadis-hadis itu. Saya tentunya tidak termasuk yang menghafal hadis sampai rawi-rawinya. Tapi apa-apa yang sudah disampaikan dari brosur kita, insya Allah sudah diteliti ya dari tim yang itu, bahwa hadis kedudukannya kayak apa itu sudah ada. Dan hadis itu hadis yang sahih dan harus menjadi menjadi hal yang perlu kita perhatikan dan kita laksanakan sebagai tubuh yang satu. Nah, kadang-kadang orang menyatakan tubuh yang satu itu kayak apa? Ya. Tubuh yang satu itu, ya, gambaran Rasulullah itu, kalau yang satu sakit, yang lain bisa merasakan sakitnya itu, merasakannya itu bisa demam, ya, ada empati, ada rasa yang betul-betul tindakan nyata untuk bisa gimana rasa itu bisa menjadi hilang gitulah. Saya sering memberikan ilustrasi seperti ini, Bapak ya. Ini gambaran tubuh yang satu. Ketika seseorang dalam suatu perjalanan, katakanlah terantuk batu kakinya, jeduk, kesandung bahasanya gitu. Lalu keluar darah sampai kukunya mau copot gitu ya, mau lepas. Apa yang keluar dari mulutnya mengucapkan, karena orang yang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, masya Allah, gitu ya. Apa tindakan berikutnya? Ya mungkin segera mencari obat merah, mencari yang membungkus yang agar tidak keluar darahnya. Tangannya bergerak, kakinya berjalan menuju ke tempat agar mendapatkan pengobatan pertama. Ya. Setelah itu barangkali, wah ini nanti jangan sampai terjadi infeksi, datang ke dokter, gitu ya, datang ke dokter atau mantri minta obat. Ya. Nah kadang-kadang diperlukan disuntik. Siapa yang harus disuntik? Ya di tempat yang empuk, biasanya pantatnya disuntik gitu. Lah salahnya apa pantatnya? Wong yang kena kesandung kakinya, pantatnya yang disuntik. Inilah kerjasama tubuh yang satu gitu. Ya, salahnya pantat disuntik ya karena dia memang yang paling empuk yang bisa kita kita tusuk dengan jarum gitu ya. Setelah itu apa? Dikasih obat. Nah, sebelumnya harus membayar dulu. Berapa dokter? Wah ini 50.000. Masya Allah. Tangannya membuka dompetnya mengambil untuk membayar 50.000. Lalu dikasih obat, ya. Biasanya obat itu bukan manis kayak permen itu, pahit gitu ya. Siapa yang bertugas memakan obat? Dari mulutnya makan yang pahit-pahit itu, gitu ya. Ini semuanya dilakukan dengan tidak ada suatu keberatan satupun demi kakinya ya. Terantuk batu, mudah-mudahan tidak infeksi, segera sembuh. Inilah satu kesatuan yang sangat luar biasa dari tubuh itu. Nah, kadang-kadang orang kurang memahami, kurang menjiwai itu semuanya. Ya, itu dari segi makna konten hadisnya, ya, dari matan hadisnya gitu ya. Tentang rawinya,
Insya Allah nanti lain kesempatan kita buka-buka dulu rawinya siapa insya Allah. Makasih ya Pak Basuki, Matur nuwun. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Kita beralih ke penelpon kedua ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana ini? Bapak Mustafa dari Aku Selatan. Baik, Pak Mustafa silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sri Mulyana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustafa. Semoga Ustaz Sri Mulyana beserta masyarakat selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Yaitu mohon dijelaskan yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 112 hingga 114. Yang intinya di situ yaitu kisah tentang Nabi Isa berserta umatnya. Pada suatu waktu umat Nabi Isa itu mohon kepada Nabi Isa supaya memohonkan kepada Allah agar Allah itu menurunkan hidangan dari langit dan agar dia menikmati hidangan itu dan hatinya menjadi tentram. Kemudian yaitu dengan turunnya hidangan itu akan dijadikan hari raya bagi mereka dan umat-umat setelahnya. Yang dimaksud hidangan yang dikehendaki oleh umat Nabi Isa itu apa? Dan ayat selanjutnya, bila mana Allah telah menurunkan hidangan itu, Allah yaitu mereka kafir ataupun ingkar dengan hidangan itu. Kemudian Allah akan mengazabnya bagi mereka sebagaimana azab yang belum diturunkan oleh umat-umat terdahulu. Itu saja Ustaz yang saya sampaikan. Mohon tajanya yaitu apa yang dimaksud hidangan yang dikehendaki oleh umat Nabi Isa tersebut. Itu saja atas pencerahan Ustaz Sri Mulyana saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Ustaz dijawab terkait dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 112 hingga 114 ini Ustaz. Baik, Al-Maidah 112-114 secara inti tadi Bapak sudah sampaikan. Ini adalah tuntutan-tuntutan dari umat Nabi Isa ya ketika itu. Ya, tuntutan. Yaitu tuntutan itu sebetulnya didasari rasa ketidakpercaya gitu ya. Coba kalau bisa coba Tuhanmu suruh mendatangkan makanan dari langit. Ya gitu ya. Ini bentuk-bentuk apa namanya? Apakah keingintahuan betul-betul ya? Maka kalau kita melihat dari makna ayat itu ada dua. Kadang-kadang secara topiknya memang minta makanan. Secara feelingnya, secara yang dirasakan sebetulnya dia apa namanya? Tidak mempercayai kenabian itu loh. Itu sifat-sifat umat itu ya. Ya kayak apa namanya umatnya Nabi Musa juga ya ketika di padang teh minta macam-macam ya, minta bawang merah, bawang putih dan sebagainya padahal Allah telah memberikan rezeki ya. Lah karena kekuasaan Allah ya Nabi Musa berdoa, maka ini namanya mukjizat. Mukjizat itu hanya berlaku khusus kejadiannya ya pada peristiwa itu saja didatangkanlah makanan itu ya. Tapi ingat, manakala Allah telah menunjukkan mukjizatnya kok manusia itu kembali kafir setelah menyaksikan dengan betul-betul mukjizatnya itu, maka ini ancaman Allah akan diberikan azab. Yang azab itu belum pernah diberikan kepada umat sebelum-sebelumnya. Azab yang sangat dahsyat, sangat luar biasa, ya, sangat menakutkan gitu ya. Ya, ini. Oleh karena itu bentuk-bentuk pemahaman terhadap agama yang sifatnya hanya ngetes, hanya ini harus kita jauhkan dari kita. Kita harus belajar dari umat-umat terdahulu kepada agama ini. Terkait dengan Islam ini Allah telah lengkap berikan kepada kita satu kitab yang utuh, Al-Quran. Dan ini akan menjadi petunjuk bagi kita bersama. Sudahlah, kita memakai petunjuk yang datang dari Allah itu. Ya. Kejadian-kejadian yang pernah terjadi diceritakan dalam Al-Quran ini adalah sebagai etibar, sebagai pelajaran, sebagai peringatan kepada kita bersama. Ya, contohnya lagi, ya, ini sifat-sifat Bani Israel itu ya. Ketika diperintahkan oleh Allah tadi saya sampaikan dalam ayatnya sami'na wa ata'na. Tidak usah banyak bertanya menjelaskan yang sehingga ketika dijelaskan sebagai akan mempersulit ya. Kita ingat peristiwa penyembelihan sapi betina Al-Baqarah itu ya. Ya, karena ada suatu peristiwa pembunuhan di situ Allah memerintahkan untuk menyembelih sapi betina. Manakala dilaksanakan
menyembelih sapi betina sudah kecekele ya, mendapatkan sapi betina sembelih sudah selesai. Tapi dia tidak jelas. Masih bertanya warnanya apa, umurnya berapa, sudah pernah digunakan untuk membajak atau belum, ya, yang kayak apa ya, hampir-hampir malah tidak bisa dilaksanakan. Nah, ini sifat-sifat yang banyak bertanya, tapi pertanyaan yang apa ya, sesuatu hal yang sebetulnya bukan kebutuhannya. Pertanyaannya untuk sesuatu hal yang betul-betul ya ingin apa namanya mengetes atas kenabian Rasul yang sudah diutus oleh Allah itu ya, maka akan menjadi sulit gitu ya. Ini maka sekali lagi ini pelajaran untuk kita perhatikan ya, ya. Kadang-kadang kalau ada pada pembicaraan, kalau Allah itu maha kuasa, coba bisakah Allah mengeluarkan uang dari tembok gitu ya? Nah, kalau Allah maha kuasa, ya kuasaan Allah itu bisa apa saja membuat alam semesta, tapi tidak akan melakukan yang seperti itu, asbab yang bisa menghadirkan seperti itu gitu loh, ya. Apa urgensinya gitu lihat. Maka sekali lagi pelajaran yang kita bisa ambil, Bapak, ya, saudara-saudaraku semuanya, mari ya, perilaku umat-umat terdahulu yang betul-betul sangat tidak baik ya kita jauhkan, jangan ditiru, jangan menjadi sifat seperti ya orang-orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Seperti Bani Israil lagi ya, dilarang untuk mencari ikan di hari Sabtu. Itu betul dilaksanakan. Hari Sabtu juga tidak keluar dari rumahnya untuk mencari ikan. Tetapi perangkap ikannya dipasang di hari Jumat. Lalu dipanen, diambil di hari Minggu gitu ya. Itu hakikatnya adalah suatu bentuk-bentuk yang ingin melanggar. Ya. Maka sikap-sikap semacam ini perlu kita jauhkan dari kita bersama. Mari dengan Al-Quran yang datang kepada kita, dengan penuh keyakinan dan penuh pengharapan pada Allah, menjadi tata nilai yang betul-betul kita jalankan dalam kehidupan ini. Karena Al-Quran itu sendiri tadi syafi'un musyafa'un itu ya, pemberi syafaat yang akan diterima syafaatnya. Syafaat dalam arti ya pertolongannya. Kalau kita betul-betul hidup ini mengikuti petunjuk Allah, ya pasti akan dibawa ke dalam kebaikan, dan kebaikan itu sesuatu yang bermanfaat pada dirinya. Tapi kalau kita meninggalkan Al-Quran, ya maka kita berada dalam keburukan. Nah, keburukan itu akan membawa kecelakaan pada dirinya. Itulah mana Al-Quran sebagai syafaat untuk kita bersama. Dengan ngaji Al-Quran, mari betul-betul kita bina diri kita, sehingga kita menjadi insan-insan yang soleh, solehah, maka akan terbentuk takwinul ummah yang soleh ya. Terbentuklah umat yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, baik Ustaz, terima kasih untuk nasihatnya. Semoga bisa dipahami untuk Bapak Mustafa dan para pemirsa. Dan tidak terasa Ustaz, kita sudah berada di akhir perjumpaan dalam acara Fajar Hidayah. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk bimbingannya di pagi hari ini. Jumpa lagi di pekan yang akan datang Ustaz. Sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Fajar Hidayah untuk kesempatan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf belum bisa membacakan semua pertanyaan dari para pemirsa. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.